Halo Selamat dan datang di selamat podcast datang di Podcast. Jasa Training Podcast bersama saya Punta dan rekan saya Miftah. Di sini kita Yo seperti yo yo. biasa akan membahas publikasi-publikasi, jurnal-jurnal ataupun isu-isu terkini dalam bidang bioscience. Mungkin kita Terbarukan. mungkin kita akan sedikit membahas mereka juga yang terbarukan. Iya. Banyak Wes, yang baru-baru ya minggu-minggu ini. banyak banget. Sampai susah milihinnya. Enggak juga ya. Milihinnya kan cuman ya tinggal capcup aja sebenarnya. Cuman ya bakal Capcip. banyak yang kelewat lah. Mm-mm. Yang menarik banyak banget Yang ini. menarik di minggu ini cukup mantap. 2 minggu ini lebih tepatnya. Cukup breakthrough ya. Nah, Dua minggu ini melimpah. melimpah. Risetnya berkembang cukup pesat. Iya. Mungkin kita mulai dulu kan dengan rencana kita pindah ke bulan karena perang kayaknya udah di Oke. mana-mana. Supaya aman kita Udah pergi mau ke bulan. kebentuk front ketiga ini. Waduh. Nanti perangnya udah kayak Gundam kali ya kalau udah bisa tinggal Wah, di bulan Jupiter, waduh. Mars. Ini apa Star Wars, Star Wars. Star Wars Yes. bisa. Jadi ini ada studi yang dipublish di Communication Biology oleh agronomis dan biotechnician dari China Agriculture University. Wih, China ya. China. Padahal Ini mereka ini yang mau bikin perang juga nih. ya mau perang. Influence-nya di mana-mana loh. Di aja Palestina aja ada Cina juga kan. Iya, sampai ke bulan ini mau ada Cina. Iya. Nah, di studi ini mereka mencoba menyuburkan tanah bulan agar Oke. agar bisa ditanami lah. Apa ya? Ini untuk upaya terraforming bulan ya. Iya. Kira-kiranya Iya. seperti itu. Oh, sampai mau mencoba sampai panen tanaman pangan kan ini Iya, targetnya itu mau di bulan ini. targetnya. Jadi mereka ini mencoba menyuburkan tanah yang memang diambil dari bulan ya ini tanah Iya. lunar regolith. Rekolit. Iya. Tanah yang dari bulan gitu. Terus mereka mencoba untuk menyuburkannya, yang mana tanah di bulan ini kan terkenal tandus karena ya Tapi tidak ada kehidupan. belum di bulan langsung, baru tanah Iya, baru dari tanahnya. bulan. Tapi udah disimulasikan kayak kondisi Uh, di bulan kan. ya, itu. Jadi mereka Dan ini ini pakai ini ya, bakteri bakteria pelarut untuk fosfat. support ininya, risetnya, support tanaman biar bisa tahan di bulan ya. Iya. Gitu. Jadi Ini risetnya dipublish di mana sih ini? Nature juga ya? communication biology. Oh ya, kok communication biology. Ini banyak yang communication ini berarti yang kita bahas di Ini kan jurnal-jurnal ini ya. kita emang lagi berkomunikasi terus ini. Iya. Ini komunikasi antara bakteria dan tanaman. Ini bakterianya dari vulkanik ya lingkungannya. Ya, dari lingkungan vulkanik di mana mereka bisa melarutkan fosfor. Ya, impact-nya ini menurunkan pH lingkungan ya. Ya. Jadi asam untuk membuat fosfat available buat tanaman. Ya, yang mana fosfat ini adalah salah satu nutrien utama yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh gitu kan. Kalau pupuk-pupuk kan ada NPK gitu kan. Ya. P-nya itu fosfat, bukan party. Nah, Tapi sebenarnya katanya partai buat party. waduh, party. Aduh. Tapi ini ternyata bakteri ini nggak cuman
berfungsi untuk menurunkan pH supaya si fosfat ini tersedia. Ternyata di studi ini diketahui bahwa, si bakteri-bakteri ini juga mengimprove, bukan mengimprove, apa ya, mempromot Iya. pertumbuhan dari, Ini istilahnya tanaman-tanaman. mungkin menjaga tanaman tetap waras di kondisi stres Iya, lingkungan. itu. Iya. Apa ya, support sistemnya lah ya. Iya. Kalau bahasa Gen Z sekarang ini support sistemnya untuk tanaman gitu. Iya. Supaya nggak burn out. Tapi ya Yaitu masih ada ini ya, 3 bakteria di situ ya, yang genusnya sangat umum, termasuk genus dominan ya, nih Pseudomonas sama ya Bacillus. Bacillus. Ya sebenarnya kalau ya lagi bingung nyari bahan gitu, bahan penelitian, bahan topik riset gitu, Indonesia kan cukup banyak tuh gunung berapi, ya bisa lah itu cari-cari. Heeh. Karena sebenarnya Banyak. nggak harus di gunung, dari gunung berapi, tapi kan kondisi yang kira-kira sama tandusnya gitu kan, ya dari sana gitu kan, Mm-mm. Ya ekstrim lah paling. ekstrim lah. Bisa bertahan. Yang jelas bakterianya harus bisa bertahan hidup dulu di kondisi itu. Kalau Kondisi. bakterinya aja nggak hidup, gimana mau support tanamannya? Iya, malah tanamannya nanti nge-support bakteri. Iya. Dan ini cukup berhasil ya untuk menumbuhkan ini Iya, cukup berhasil tanaman. banget. Bahkan kan dia ada ininya kan, ada dokumentasinya, itu benar-benar secara kasat mata aja itu kelihatan banget gitu bedanya. Iya, kelihatan improvementnya Improvementnya antara itu yang di kelihatan banget, treatment sama. secara visual aja tuh udah terlihat gitu improvementnya. Jadi nggak cuman berdasarkan data-data gitu kan, kadang kan cuman berapa persen gitu, kalau pas dilihat dari mata kan nggak Mm-mm. begitu kelihatan. Nah ini dilihat aja itu kelihatan jauh gitu. Iya, ya tinggal nunggu sampai beneran panen aja itu Mhm. makanannya di situ udah bisa ke bulan habis itu Aduh, bikin shelter di bulan. ya bikin shelter dome gitu ya, Iya, dome gitu. itu race-nya ke bulan. India aja udah mulai ke bulan juga kan. Iya iya. Negara Konoha kapan ya? Kita kita nanti dulu lah. Mm-mm. Yang penting Hokage-nya settle dulu ya itu. Iya, Hokage-nya settle Eh, dulu. Boro-boro ngomongin ke bulan. Orang cita-cita aja sekarang jadi pro gamer semua. Pro gamers, bukan programmer ya, tapi pro gamers. ya, ya itu kebanyakan kalau di sini ya, kalau anak mudanya itu ya itu jadi pro gamers, jadi tiktokers, jadi youtubers. Iya. Yang nggak ada Ya, yang salahnya. kesemuanya itu ya nggak ada salahnya, tapi ya itu kesemua itu bukan sektor real ya. Iya. Dan Ya, sekarang tuh kayak ngepromot itu gitu, kayak seolah-olah tuh iya. ngapain kalian kerja capek-capek ini gitu, bikin konten aja gitu ya. Kalau semuanya bikin konten, besok kita sakit malah dikontenin, bukannya diobatin, nggak ada Ya itu. dokter, listrik mati nggak ada engineer, dikontenin malah. Kelaparan dikontenin. Iya, aduh kocak sih emang Itulah. ya. Makanya selama kita bahas riset itu jarang ada yang dari negeri Konoha ya. Ya, Hampir nggak ada malah. ya, benar, nggak ada. India aja ada ya. India Iya kan? ada. Ya ada, dari Konoha mungkin ada gitu, tapi dia bukan dari
murni univnya di sini, tapi dia kuliah di Oh, sana. iya. Beda kelas kan. Mm-mm. Beda kelas. Nah, ini mungkin tentang ada lagi studi yang cukup menarik lagi nih tentang perang juga nih, masih ada urusannya dengan perang nih. Wes. Tapi bukan antar nation kayak yang terjadi di realita kita saat ini gitu kan. Ini lebih ke bakteri dan virusnya ya Virus. pasti Ya. bakteriofag lah. Makanya diadu ini sebenarnya perangnya ini. Oh iya, ini diadu domba oleh penelitinya, deh kacau nih. Iya. Jadi di riset yang dilakukan oleh para peneliti dari University of California ini, kemudian dia dipublish di Science ya, di Science. Mereka mengungkapkan bahwa perang yang terjadi apa ya ini hubungan interaksi saling serang Ya. serang dan bertahan lah ya, perang lah ya antara bakteri Iya, dan ya perang. bakteriofag ini Iya, fag eh, sama bakteri. ternyata itu mempercepat terjadinya kompleks Evolusi. evolusi yang Iya, kompleks gitu. iya. Itu diserang bikin defense, Iya, terus diserang bikin bikin metode serangan defense. baru bikin defense lagi ya. Iya, jadi bahkan ini cuman penelitian ini cuman dilakukan 21 hari di laboratorium kan. Iya, Dan mereka menemukan ada lebih dari berapa ya? Lebih dari ya pokoknya banyak lah apa namanya network yang kebentuk gitu. Jadi hubungan iya. saling serangnya itu. Jadi penyerangan ini ditahan Adaptasinya. ini ya. Cuman dalam waktu 21 hari gitu. Sebenarnya ya itu sih apa mensimulasikan real world juga nggak sih? Iya, benar. Jadi sebenarnya nggak perlu takut akan extinction ya. Soalnya kan balancing terus sebenarnya. Mungkin sebagian hilang ya. Gitu. Mungkin bukan lebih tepatnya mungkin changing ya, bukan extinction Iya. juga. Mungkin ya berubah ya. Ya berubah, cuma kan keep balancing kan Uh-uh. itu tetap akan balance terus itu. Iya, mungkin Entah aku apapun yang juga terjadi. setelah kita bahas ini berapa kali gitu tentang evolution kayak gini, rapid evolution kayak gitu. Mungkin suatu saat kita tuh bukan punah, Homo sapiens tuh bukan punah, tapi udah jadi Iya, Homo yang lainnya gitu. Bukan iya itu udah bukan evolusi kan. Homo yang itu ya, Homo yang LGBT itu bukan. Maksudnya udah apa split gitu dari Homo sapiens. Mungkin nantinya Homo sapiens ini memang eh, apa punah gitu, tapi sudah berubah membentuk cabang baru lagi gitu. Iya, udah evolve. Ya, karena Ya itu kalau misalkan di bakteria virus itu 21 hari udah segitu, kalau di manusia mungkin 2100 tahun baru bisa kelihatan kali ya. tapi kan ini kan dalam skala seluler ya, seluler. Iya, Ini kan cuma satu sel E. coli gitu kan, yang single cell E. coli sama bakteriofagnya. Sedangkan di kita ini kan ada ribuan sel nih. jutaan malah. Oh, jutaan, miliaran. Iya kan termasuk sel bakteri juga ada di Iya, tubuh kita. ya apa change-nya itu jadi lebih gede kan, apa perubahan evolusinya ini, kompleks evolusinya jadi lebih besar gitu. Iya, Mungkin sebenarnya dalam waktu 21 hari kita nih udah berubah jauh gitu, tapi udah berbeda ya. enggak terlihat secara fenotip gitu. Mm-mm. Tapi di tingkat molekuler mungkin udah jauh banget gitu perubahannya.
Iya, itu hampir kayak misalkan di gut microbiome itu udah bentuk defense-nya udah macam-macam kali ya. Iya, ya itu Attack mungkin defense-nya lagu complicated. yang aku yang dulu bukanlah yang sekarang itu tuh benar-benar menggambarkan itu nggak sih? Karena kita berubah, Iya, changing gitu. Apalagi kan setelah kita bahas terus tentang evolusi ini kan kita tuh nggak bisa nentuin di mana titik evolusi itu sebenarnya terjadi. Kalau pas kita yang iya. ngalamin, tapi kalau sudah berlangsung jutaan tahun itu kita bisa ngelihat cabangannya gitu. Pas pas kita di cabang itu kita nggak bisa tahu itu. Ya, ya mungkin yang terjadi di bakteria juga kayak gitu kali ya. Mm-mm. Nggak tahu mereka sudah tiba-tiba Iya, ternyata aku sudah evolve gitu. berbeda gitu. Lucu sih itu, bisa di ini. Terus ada lagi dari Ini bakteri ya, evolusi juga ini evolusi nyambung juga ke ini. evolusi. Nature Cuma communication ada lagi, nature eh, communication. Eh, cuma di evolusi itu ada benchmark sesuatu yang tetap bertahan itulah ini di sini. Iya, Ya, yang nggak berubah meskipun ini hostnya berubah-ubah ya. Bahkan iya. udah evolve ke beberapa cabang ini ya. Mm-mm. Ya ini tentang ini RRNA RRN operon. operon, rRNA operon atau RRN operon. Eh, fungsinya dulu nih, fungsi RNA operon nih apa nih? Halo? Fungsi RNA operon untuk operon RNA. Eh, sangat menjelaskan sekali. Untuk inilah apa dia nih mengatur terminasi gitu-gitulah dari apa ribosomal. Ya, Mm-mm. ya ini sebenarnya sangat fundamental ya. Iya, Apa si RNA operon itu iya, soalnya salah satu pengatur regulasi dari ribosomal RNA kan. iya, I- amplifikasi, terminasi itu semuanya Ya, diatur oleh RRN operon. makanya paling enggak si bakteria itu kan diasumsikan harusnya punya satu Iya, minimal kan minimal punya satu di kromosom. di kromosomnya. Eh, Kalau kromosom membingungkan untuk bakteri ya mungkin di primer eh, material genetik primalnya ya, Di DNA utama, utamanya lah paling. di DNA utamanya lah gitu. Eh, Cuma di sini ada finding yang cukup menarik ya. Oh ya, Ternyata ditemukan beberapa bakteria itu nggak punya malah di iya di kromosoma kromosom, tapi malah ditemuin di plasmid. plasmid. Iya, Yang mana plasmid sendiri itu kan sebenarnya tidak stabil ya, untuk bakteri itu dia tidak stabil iya, karena bakal dibuang ketika tidak dibutuhin. iya. Jadi semacam tambahan gitulah ya, bukan Mm-mm. bukan di kromosomalnya. Cuma ya yang menarik malah itu kan, di mana di sisi evolution malah lebih lebih apa ya istilahnya di sini lebih apa lebih bisa berevolusi, lebih bisa beradaptasi di bakteri-bakteri itu yang plasmidnya di luar malahan kan di sini. Plasmidnya di luar tuh maksudnya gimana? Apa RRN-nya di plasmid di luar kromosom gitu Plasmidnya maksudnya di cuy. luar tuh gimana? Di luar sel ya. Itu pak apa plasmid bebas itu mau diambil ya. Iya. Nah itu ya ya unik sih sebenarnya.
Tapi jadinya eh, agak menjadi sebuah pertanyaan sih untuk aku. Jadinya tuh kan kita tahu selama ini kan ribosomal RNA itu kan hampiran tidak berubah ya, makanya dia bisa dijadiin apa Iya, penanda marker lah, kronometer. kronometer. Nah, tapi dengan penemuan ini bukankah ada kemungkinan itu untuk level seluler ya, untuk level seluler bukannya kita terlalu prematur untuk menyimpulkan itu nggak sih? Iya, Dan ini juga ya menjelaskan jadi beberapa temuan kita sendiri nih yang kayak kita kesulitan untuk apa secara DNA sequencing untuk menentukan spesies bahkan genus dari beberapa bakteri gitu. iya, iya, ya itu. Karena Sama kasusnya mirip-mirip nggak bisa misahin kan. iya, Padahal secara phenotype dia beda jauh iya, bahkan di situ beda kan. jauh. Itu kalau misalkan diuji API gitu udah beda ini, beda golongan. Tapi di sequencing mereka sama gitu. Iya, ya Udah itu. mulai sering itu Oh, terjadi sekarang. ya entah kapan mulainya ya, yang jelas kita sering menemukan itu case itu di pas kita eksperimen, pas kita riset sesuatu gitu tuh, kita menemukan hal tersebut gitu. Hmm, Dan ini itu kelasnya proteobakteria semua kan, proteobakter semua kan yang ditemukan ya ini. proteobakteria. Lucu sih ini. Ya itu kalau regulasinya ada di luar kromosom kan ya jadi agak dipertanyakan itu si Ya, kemungkinan si pertama itu dipertanyakan, kemungkinan kedua ya kita bisa misalnya nih untuk sel yang terminasinya buruk atau ininya udah ngaco gitu. Kita bisa ngeinduksinya dengan plasmid ini tadi kan. ya Karena dia ini bekerja independen loh di riset ini. nah, ya bisa direset jadinya kan. Iya, didemonstrasiin bahwa ini bisa bekerja independen gitu. Jadi Hmm, kemungkinan ini ya membuka jendela baru untuk terapi gen dan segala macam. Ya ujungnya pasti ke sana juga gitu. eh, eh. Ya ini kan bahkan yang bikin uh, benar-benar blur bahwa si ribosoma RNA itu bisa jadi kronometer kan, bahkan si ribosomalnya itu udah evolve 4 kali RNN Iya, operon yang ada di plasmidnya tetap sama kan tetap ini sama. malahan. Iya, makanya itu. Makanya kita yang kronometer yang mana eh, jadinya? eh, ya kronometer yang mana? Udah ganti-ganti itu, udah Tapi beda itu. secara kita sendiri kita apa namanya researcher untuk yang genetik kayak gini, plasmid itu nggak bisa dijadiin kronometer jelas karena mereka Iya, bukan sesuatu yang dipreserve gitu. iya. Jadi jadinya blur banget emang. jadi ambigu. Jadi ambigu. Ya, Ya itu balik lagi ke pertanyaan kemarin itu, kalau bahas kayak gini tuh. Ini baru ditemuin apa ini evolusi kan juga iya benar. juga nggak jelas ini kalau misalkan finding di hal-hal seperti ini ya. Iya, kapan ini bermula kan juga kita nggak tahu kan. Ya mungkin ini Iya, karena perkembangan teknologi kita yang sudah cukup untuk bisa menemukan ini atau sebenarnya ini memang baru aja terjadi dan kita emang baru baru nemu baru ya. aja baru aja dibikin juga. Iya, kocak. Ini measurement problem di biologi. Enggak.
Itu biasa problem yang dicetuskan Jasad Redik Podcast doang sih. belum ada ininya, kajiannya. Jadi jangan terlalu ini. Kita belum mempublikasi itu, kita juga tidak mendalami riset tentang itu. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Ini cuma paling nggak versi Jasad Redik kayak iya, gitu ya. hipotetikal Itu lah. hypothetical measurement problem di biologi, bukan di fisik aja. Di biologi udah ada sih apa measurement problem. Cuman ini mungkin measurement problem jilid 2 kali ya. Iya, evolution meternya yang mana yang bener nggak tahu. Iya. Benar. Ya mungkin sekian dulu lah bahasan Jasad Redik Podcast episode kali ini. Ya mungkin kalau kita nemu hal yang menarik lagi bisa dibikin part 2 khusus minggu ini. Karena benar-benar tiba-tiba diabrukin banyak banget. Nggak pakai rem dulu, dia langsung nih makan nih. Soalnya kita beberapa episode kan mengeluh nggak ada yang baru Iya, soalnya makanya dijawab langsung. Nggak gitu juga coy, muntah juga kalau kayak gini. Orang ini aja beberapa belum kebaca oleh aku. Iya. Baru ku bookmark doang, belum kubaca. Oke ya, mungkin itu dulu ya. Iya, Nanti seperti kita biasa jika check ingin update berdiskusi silakan langsung di kolom komentar. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa di Jasad Redik Podcast episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.